Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marwin Santoso, SP, NIP 1999 03 19 20 25 04 10 02. Saya dari kelompok 3, angkatan 69, Latsar CPNS BP SDM Kaltara, kelas Kabupaten Berau, ingin mempresentasikan learning jurnal saya yang berjudul Manajemen ASN dan Smart ASN. Manajemen ASN. Kedudukan ASN. ASN terdiri dari PNS dan P3K, berkedudukan sebagai aparatur negara, bertugas menjalankan kebijakan publik dan wajib bebas dari intervensi politik. ASN bekerja di pusat, daerah, dan luar negeri dalam satu kesatuan sistem nasional. Peran ASN, pelaksana kebijakan publik, menjalankan kebijakan pemerintah yang sah, pelayan publik, memberikan pelayanan profesional dan berkualitas, pemersatu bangsa, menjaga persatuan NKRI dengan menjunjung tinggi Pancasila dan UUD 1945. Hak dan kewajiban ASN. PNS mendapatkan gaji, tunjangan, jaminan pensiun hari tua, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. P3K mendapatkan gaji, tunjangan, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Kewajiban ASN meliputi kesetiaan pada negara, taat hukum, menjaga rahasia jabatan, dan bersedia ditempatkan di mana saja. Kode etik dan kode perilaku ASN menekankan integritas, kejujuran, disiplin, efisiensi, dan akuntabilitas, melarang penyalahgunaan jabatan dan mendorong ASN menjadi teladan publik, digunakan sebagai pedoman dan standar moral dalam birokrasi. Definisi sistem merit. Sistem merit adalah pengelolaan ASN berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, menghindari penilaian subjektif seperti afiliasi politik, senioritas, atau SARA. Tujuan sistem merit, meningkatkan kualitas pelayanan publik, menciptakan lingkungan kerja yang adil, transparan, dan profesional, memberikan motivasi kerja melalui penghargaan berbasis kinerja, penerapan dalam proses SDM, perencanaan kebutuhan berbasis analisis jabatan dan beban kerja, rekrutmen transparan dan berbasis kompetensi, promosi, mutasi, dan penilaian kerja berdasarkan objektivitas, memberikan reward dan punishment secara adil. Lembaga penjamin sistem merit, Komisi ASN, mengawasi pelaksanaan sistem merit. Kemenpan RB, menangani pelanggaran merit sistem oleh instansi. Manajemen PNS, penyusunan kebutuhan. Berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja, pengadaan terbuka, transparan, melalui seleksi administrasi dan kompetensi, pengembangan karir dan kompetensi melalui pelatihan, pendidikan, mutasi, promosi, penilaian kinerja objektif, terukur, transparan, penghargaan dan disiplin berdasarkan prestasi atau pelanggaran, pemberhentian dan jaminan sosial, termasuk pensiun dan jaminan hari tua. Manajemen P3K, penetapan kebutuhan, pengadaan berbasis kontrak, pengembangan kompetensi, evaluasi kerja, dan penghargaan. P3K tidak otomatis menjadi PNS dan tunduk pada penilaian kinerja untuk perpanjang kontrak. Berhak atas pelindungan, gaji layak, dan tunjangan sesuai ketentuan. Pengelolaan JPT dilakukan melalui seleksi terbuka berbasis kompetensi, diperlukan sistem talent management dan fair assessment. Organisasi dan sistem informasi ASN. Pegawai ASN berhimpun pada Wadah Korps Profesi Pegawai ASN Republik Indonesia. Sistem informasi ASN diselenggarakan secara nasional dan terintegrasi antar instansi pemerintah. Penyelesaian sengketa. Sengketa pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif,
Upaya administratif terdiri dari keberatan dan banding administrasi. Smart ASN. Literasi digital adalah kemampuan mengakses, mengelola, mengevaluasi, dan menciptakan informasi secara tepat dan aman melalui teknologi digital. Komponen utama: satu, digital skills, kemampuan teknis menggunakan perangkat digital. Dua, digital ethics, kemampuan akan etika bermedia. Tiga, digital culture, mengembangkan nilai kebangsaan dan budaya di ruang digital. Empat, digital safety, menjaga menjaga keamanan perangkat dan data pribadi. Permasalahan yang timbul akibat rendahnya literasi digital yaitu rendahnya daya saing digital, penyebaran hoaks, ujaran kebencian, penipuan digital. Pilar literasi digital memiliki 4 pilar utama yang wajib dikuasai oleh ASN. Etika digital, menyadari dan menerapkan netiquette, menjauhi hoaks, ujaran kebencian, dan konten negatif. Budaya digital, menanamkan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan bermedia digital. Keamanan digital, melindungi data, privasi, dan identitas digital, memahami ancaman cyber dan cara mengatasinya. Kecakapan digital, menguasai teknologi dasar dan memahami dampaknya terhadap kehidupan sosial. Implementasi literasi digital dan implikasinya. Satu, ruang digital dan penggunaannya. Mencakup aplikasi percakapan, media sosial, dompet digital, dan platform e-commerce. Pemahaman terhadap mesin pencarian dan seleksi informasi sangat krusial untuk menghindari misinformasi. Dua, isu-isu di ruang digital. Hoaks, ujaran kebencian, pornografi, perundungan, dan penipuan digital menjadi tantangan utama. Diperlukan kesadaran akan rekam jejak digital dan etika berinteraksi secara daring. Tiga, perlindungan dan regulasi. Penggunaan fitur proteksi perangkat keras dan lunak. Perlindungan identitas dan data pribadi harus diperhatikan sesuai regulasi yang berlaku. Empat, nilai kebangsaan dan hak digital. Penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai fondasi bersosial digital. Pengakuan terhadap digital right seperti kebebasan berekspresi, hak atas informasi, dan privasi. 5. Digital budaya dan kemandirian. TIK dapat menjadi alat pelestarian budaya dan mendorong promosi produk lokal. ASN diharapkan menjadi motor penggerak literasi digital untuk pemberdayaan masyarakat. Kesimpulan, literasi digital adalah kompetensi wajib ASN dalam menghadapi era digital. ASN tidak hanya dituntut paham teknologi, tetapi juga memiliki etos kerja digital yang beretika, aman, cakap, dan menjunjung nilai budaya bangsa. Keempat pilar yaitu etika, budaya, keamanan, kecakapan digital adalah fondasi transportasi menuju smart ASN. Literasi digital merupakan bagian dari pembangunan SDM unggul, demokratis, dan siap menghadapi tantangan global. Terima kasih. Itulah jabaran presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.